Apakah Anda percaya pada gerakan roh dalam hidupmu? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Ada kenyamanan tersendiri dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadwal, koordinat GPS, dan harapan yang jelas. Namun, ada saat-saat ketika kita tidak bisa membaca arah dari apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, dalam pencobaan dan kesulitan kita, dalam momen kebingungan. Kita bahkan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi?" Dalam Injil hari ini, Yesus mengguncang kebutuhan Nikodemus akan logika dengan menunjuk pada angin. Angin bertiup kemana ia mau, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Bagi banyak dari kita, hidup memang seperti angin. Tidak dapat diprediksi dan seringkali penuh gejolak. Kita menghadapi berbagai tantangan setiap hari. Tekanan mencari pekerjaan, luka dalam hubungan, atau kecemasan akan masa depan yang tidak pasti. Naluri kita adalah bertanya mengapa atau bagaimana. Namun Yesus mengundang kita untuk bertanya dengan cara yang berbeda. Di mana Roh Kudus sedang bekerja dalam situasi ini? Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada di atas sana. Iman adalah keyakinan radikal bahwa Dia adalah pelaku utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Katekismus Gereja Katolik, tidak seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya, setiap dorongan untuk bersabar, setiap kekuatan untuk mengampuni, bahkan setiap Anda merasakan kegelisahan suci selama pencobaan, itulah karya Roh Kudus. Bertumbuh dalam iman berarti menjadi peka terhadap gerakan roh, seperti memiliki mata rohani untuk melihat bahwa tantangan hidup bukanlah penghalang menuju kekudusan, melainkan bahan yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Ketika kita dilahirkan kembali, kita berhenti melihat pencobaan sebagai nasib buruk dan mulai melihatnya sebagai undangan untuk percaya. Jika ada satu santo yang menguasai seni melihat Tuhan dalam hal-hal kecil dan sulit, itu adalah Street Thr C.F. Lisieux. Bunga kecil ia hidup tersembunyi di biara, menghadapi orang-orang yang sulit, sakit fisik, dan kegelapan rohani. Ia tidak menunggu mukjizat besar. Ia menemukan Tuhan dalam hal-hal kecil, tersenyum kepada saudari yang tidak ia sukai, menerima kesalahan tanpa putus asa. Ia mengerti bahwa karya Tuhan seringkali sunyi, seperti angin namun selalu mengubah. Ia berkata, segala sesuatu adalah rahmat, karena semuanya adalah hasil langsung dari kasih Bapa kita. Mari kita berusaha menjadi lebih peka terhadap gerakan roh, dengan berhenti sejenak dalam pencobaan dan bertanya, Tuhan, di mana Engkau dalam situasi ini? Jika suatu keadaan menuntunmu pada kesabaran, kerendahan hati, atau kasih, kamu bisa yakin bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Seperti bangsa Israel harus memandang ke atas untuk disembuhkan, kita pun harus memandang Kristus disalib dalam setiap pergumulan kita. Salib adalah bukti terbesar bahwa Tuhan dapat mengambil penderitaan terburuk dan mengubahnya menjadi karya terbesar. Melalui kebangkitannya, angin Roh Kudus sedang bertiup dalam hidupmu saat ini. Melalui pekerjaanmu, pesan-pesanmu, dan bahkan luka hatimu. Tugas kita bukan mengendalikan angin, tetapi membuka diri untuk menangkapnya.
Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Tetap peka, tetap terbuka, dan biarkan dirimu dilahirkan kembali setiap saat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam setiap momen hidup kami. Berilah kami rahmat untuk semakin peka terhadap gerakan Roh-Mu, agar kami dapat melihat, mendengar, dan taat pada kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ. Selamat Paskah.